Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Suwartama dengan NIM 181450033 dari program Studi Manajemen Informatika Fakultas Vokasi dan dosen pembimbing Bapak Irwansyah MMM.Com. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Aplikasi Pengarsipan Surat Masuk dan Surat Keluar pada Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Yang pertama ada abstrak. Di sini penulis menuliskan abstrak dengan dua bahasa. Yang pertama ada bahasa Inggris, yang kedua ada bahasa Indonesia. Abstrak ini di sini dijelaskan tentang permasalahan, metode yang digunakan, tujuan, dan juga hasil dari penelitian. Selanjutnya adalah bagian pertama pendahuluan atau latar belakang. Pada paragraf pertama, penulis menjelaskan tentang perkembangan teknologi saat ini. Pada paragraf kedua, penulis menjelaskan tentang permasalahan yang ada pada kantor Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang, khususnya bagian pengarsipan surat masuk surat keluar. Bagian ketiga, penulis menjelaskan dan memberikan solusi untuk memecahkan suatu masalah yang ada. Selanjutnya bagian 1.1 rumusan masalah, yakni bagaimana membuat aplikasi yang dapat mengelola pengarsipan surat masuk dan surat keluar pada kantor Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Adapun tujuan penelitian atau riset ini adalah membangun aplikasi yang dapat membantu pengarsipan surat masuk dan surat keluar pada Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Bagian kedua ada tinjauan pustaka yang berisikan teori-teori yang penulis gunakan untuk penulisan ini. Yang pertama ada pengertian aplikasi, kemudian ada pengertian dari surat masuk, penjelasan tentang pengertian surat keluar, pengarsipan, kemudian ada visualbasic.net sebagai aplikasi untuk membangun aplikasi tersebut, dan juga database Microsoft Access yang penulis gunakan sebagai database aplikasi, kemudian ada Unified Modeling Language atau UML sebagai bentuk perancangan sistemnya. Masuk ke bagian ketiga, metodologi penelitian. Untuk metode pengumpulan data di sini penulis menggunakan tiga cara. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada studi pustaka. Selanjutnya memasuki metode pengembangan sistem. Di sini penulis menggunakan metode waterfall, yakni metode yang dimana setiap keluaran dari tahap sebelumnya adalah masukan untuk tahapan selanjutnya, yakni tahapan pertama ada requirement atau analisis kebutuhan, di mana di sini mengumpulkan dokumen-dokumen. Kemudian di tahap kedua adalah dokumen spesifikasi, tahap-tahap yang dokumen-dokumen yang telah didapat di tahap sebelumnya menjadikan kontrak kerja antara klien dan penulis. Tahap ketiga adalah tahap desain untuk perancangan sistem dan juga tampilan aplikasi. Tahap keempat adalah kode mengubah desain menjadi kode-kode program, kemudian menjadi suatu aplikasi yang siap uji. Di tahap kelima adalah uji coba kelayakan untuk aplikasi. Di tahap keenam adalah tahap operasi, di mana aplikasi dipasangkan kepada klien, dirawat, dan kemudian diperbaiki apabila ada kesalahan di tahap-tahap sebelumnya. Memasuki bagian keempat, hasil dan pembahasan analisis sistem berjalan. Permasalahan sistem yang berjalan yakni proses pengarsipan surat masuk dan surat keluar yang masih menggunakan buku dan kertas dan seterusnya. Memasuki selanjutnya adalah kebutuhan perangkat keras seperti komputer, RAM, ROM, dan VGA. 4.1.2 adalah kebutuhan perangkat lunak seperti sistem operasi Windows, Microsoft Office Access, Microsoft Visual Studio, Access Engine, dan juga Net Framework. Masuki bagian 4.2 perancangan sistem. Yang pertama ada use case diagram, adalah menggambarkan korelasi atau hubungan antara aktor user dengan sistem, dapat dilihat use case-nya. Kemudian ada 4.2.2 halaman login, adalah halaman pertama kali kita akses setelah memasuki aplikasi. Setelah login kita masuk ke halaman surat masuk untuk mengelola data surat masuk. Ada halaman surat keluar yang bisa kita mengelola data surat keluar. Ada halaman disposisi untuk mengelola data disposisi. Ada halaman laporan untuk melihat laporan surat masuk dan surat keluar. Kemudian ke bagian kelima ada kesimpulan. Jadi dari aplikasi yang telah dibuat dapat membantu pegawai dan kantor Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang pada pengarsipan data surat masuk dan surat keluar agar tambah aman dan juga pekerjaan lebih efisien. Kemudian ada di sini referensi atau daftar pustaka yang penulis gunakan untuk menyelesaikan penulisan ini. Mungkin sekian presentasi dari artikel jurnal penulis yang berjudul Aplikasi Pengarsip Surat Masuk dan Surat Keluar pada Kantor Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Atas kata-kata yang salah, penulis mohon maaf. Pada Allah penulis mohon ampun. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.